Baik, materi kita selanjutnya adalah tentang konfigurasi elektron dan keperiodikan unsur. Jadi, materi yang pertama adalah sistem periodik unsur. Sistem periodik modern atau sering disebut dengan tabel periodik unsur adalah daftar susunan unsur-unsur kimia berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemirikan sifat. Terdiri atas lajur horizontal dan lajur vertikal. Laju horizontal disebut periode, disusun menurut kenaikan nomor atom. Sedangkan laju vertikal disebut golongan, disusun menurut kemirikan unsur. Jadi di sini ada gambar contoh periodik unsur modern. Dari kiri ke kanan adalah lajur vertikal, sedangkan dari atas ke bawah merupakan lajur horizontal. Dalam tabel periodik unsur, setiap sel atau kotaknya terdapat lambang unsur, nomor atom, dan nomor massa. Di sini ada gambar, contohnya adalah magnesium. Jadi, berdasarkan gambar di samping, Mg ini adalah lambang unsur magnesium, memiliki nomor atom 12 dan nomor massa 24,305. Jadi, golongan dalam sistem periodik ini ada 8 golongan, sedangkan periodenya ada 7 periode. Golongan 1A terdiri dari hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Sedangkan golongan 2A terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Sedangkan golongan 3A terdiri dari barium, aluminium, indium, dan titanium. Sedangkan golongan 4A terdiri dari cesium, terdiri dari karbon, silikon, germanium, dan pelumbu. Terdiri dari nitrogen, fosfor, asetin, dan bismut. Golongan 6A terdiri dari oksigen, belerang, Se, Te, dan To. Sedangkan golongan 7A terdiri dari F, Cl, Br, I, dan At. Sedangkan golongan 8A terdiri dari He, Ne, Ar, Kr, Se, dan Rn. Sedangkan periode dalam sistem periodik ini kan ada 7 periode. Periode yang pertama terdiri dari 2 unsur. Periode yang kedua terdiri dari 8 unsur. Periode yang ketiga terdiri dari 8 unsur. Periode yang keempat terdiri dari 18 unsur. Sedangkan periode kelima terdiri dari 18 unsur. Periode keenam terdiri dari 32 unsur, yaitu 18 unsur dari 14 unsur lagi merupakan unsur dari lantanida. Periode ketujuh terdiri dari 23 unsur yang belum lengkap. Pada periode ini terdapat deret aktinida. Jadi, periode adalah susunan unsur-unsur kimia dalam sistem periodik unsur, arah mendatar atau horizontal. Penentuan periode berdasarkan persamaan jumlah kulit elektron pada unsur-unsur tersebut. Unsur-unsur yang berada dalam satu periode memiliki jumlah kulit elektron yang sama. Oke, baik. Di sini kita akan membahas tentang hubungan sistem konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam tabel periodik unsur. Oke, baik. Di sini ada 2 tabel. Tabel yang pertama, tabel konfigurasi elektron unsur golongan 1A. Sedangkan tabel yang kedua adalah tabel konfigurasi elektron unsur periode kedua. Adik-adik dapat melihatnya pada slide. Jadi, berdasarkan konfigurasi elektron, unsur-unsur tersebut dapat ditarik hubungan antara konfigurasi elektron dengan letak unsur atau nomor golongan dan periode dalam tabel periodik sebagai berikut. Jumlah elektron valensi nomor golongan, jumlah kulit elektron nomor periode. Pengecualian untuk unsur helium, elektron valensinya 2, tetapi terletak pada golongan gas mulia atau 8A. Oke, setelah kita bahas materi, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh soal yang pertama, unsur dengan nomor atom 32 terletak pada
A. Periode 6 golongan 3A, B. Periode 4 golongan 4A, C. Periode 5 golongan 6A, D. Periode 3 golongan 6A, E. Periode 4 golongan 5A. Jawabannya adalah B. Periode 4 golongan 4A. Kenapa? Karena konfigurasi elektron nomor atom 32 adalah 2, 8, 18, dan 4. Jadi unsur tersebut terletak pada periode 4 dan golongan 4A. Contoh soal yang kedua. Berikut ini konfigurasi elektron yang memiliki energi ionisasi terkecil adalah A. 283, B. 2 dan 5, C. 281, D. 286, E. 2881. Jawabannya adalah E. 2881. Karena unsur yang energi ionisasi terkecil terletak di posisi paling bawah dan paling kiri. Contoh soal nomor 3. Anion S2- memiliki konfigurasi elektron 288. Atom unsur tersebut terletak pada golongan A. 2A periode 8, B. 3A periode 8, C. 6A periode kedua, D. 6A periode ketiga, E. Golongan 8A periode ketiga. Jawabannya adalah D. Karena konfigurasi elektron S adalah 286. Jadi unsur S terletak pada golongan 6A dan periode ketiga. Contoh soal nomor 4. Unsur alkali tanah terletak pada golongan A1A, B2A, C3A, D5A, dan E5A. Jawabannya adalah B, yaitu 2A. Karena golongan 1A disebut golongan alkali, sedangkan golongan 2A disebut golongan alkali tanah. Contoh soal nomor 5. Pernyataan yang benar untuk unsur A dan B yang memiliki nomor atom 10 dan 18 adalah A. Jari-jari atom A lebih besar dari B, B. Jari-jari atom A sama dengan B, C. A dan B terletak pada periode ketiga, D. A dan B satu golongan, E. terletak pada golongan 7A. Jawabannya adalah D. A dan B satu golongan. Karena unsur A memiliki nomor atom 10, jadi konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 8. Sedangkan unsur B memiliki nomor atom 18, jadi konfigurasi elektronnya 288. Berdasarkan konfigurasi elektron, maka A dan B satu golongan, yaitu golongan 8A. Contoh soal nomor 6. Unsur X dengan nomor atom 35 mempunyai sifat sebagai berikut kecuali A. tergolong non-logam, B. mempunyai bilangan oksidasi -1, C. membentuk molekul diatomik, D. mempunyai 7 elektron valensi, E. dapat bereaksi dengan logam membentuk garam. Jawabannya adalah D. mempunyai 7 elektron valensi. Karena unsur X ini mempunyai nomor atom 25, yaitu konfigurasi elektronnya 2, 8, 18, dan 7. Berdasarkan konfigurasi elektron tersebut, maka unsur X mempunyai 7 elektron valensi. Contoh soal nomor 7. Dari konfigurasi elektron unsur-unsur berikut, unsur yang memiliki keelektronegatifan terbesar bila konfigurasinya A. 281, B. 287, C. 285, D. 288, E. 28, dan 3. Jawabannya adalah D. 288. Karena unsur yang memiliki keelektronegatifan terbesar adalah unsur yang letaknya paling atas dan paling kanan. Contoh soal nomor 8. Suatu unsur mempunyai konfigurasi elektron 2882. Maka unsur tersebut mempunyai nomor atom A 8, B 10, C 19, D 20, E 2882. Jawabannya adalah D, yaitu 20. Karena unsur Z contohnya 2 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 2 menjadi 20. Contoh soal nomor 9. Kalium mempunyai nomor
massa 39 dan nomor atom 19, mempunyai konfigurasi elektron A289, B2881, C281883, D2818 dan 11, E28818 Jawabannya adalah B, 2881, karena kalium ini memiliki nomor atom 19, jadi konfigurasinya adalah 2881. Contoh soal nomor 10. Konfigurasi elektron ion X2- adalah 288, maka nomor atom unsur netralnya adalah A20, B18, C16, D10, E8. Jawabannya adalah C16. Kenapa? Karena nomor atom unsur X2- ini adalah 2 ditambah 8 ditambah 8 dikurang 2 sama dengan 16. Soal nomor 12. Di sini ada unsur oksigen dengan nomor massa 16 sedangkan nomor atomnya adalah 8. Dalam sistem periodik unsur oksigen ini terletak pada periode berapa? Yang A jawabannya 1, D2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah D, yaitu periode kedua. Karena unsur oksigen mempunyai konfigurasi elektron 2 dan 6, jadi terletak pada periode kedua. Contoh soal yang terakhir. Unsur yang mempunyai nomor atom 38 terletak pada golongan A. Alkali, B. Alkali tanah, C. Halogen, D. Transisi, dan D. Gas mulia. Jawabannya adalah B. Alkali tanah. Karena nomor atom 38 konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 18, 8, dan 2. Jadi unsur tersebut berada pada golongan 2A yang merupakan golongan alkali tanah. Jadi materi kita tentang konfigurasi elektron dan keperiodikan unsur dan hubungan konfigurasi elektron dan keperiodikan unsur sudah kita bahas beserta dengan contoh soalnya. Semoga adik-adik dapat memahaminya. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.